dengan pemerintah Provinsi NTT yang mencabut peraturan gubernur terkait dengan Taman Nasional Komodo. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, Z. Sony Libing. Pro 1, Kanal Inspirasi. Halo, selamat pagi Pak Z. Selamat pagi. Iya, salam sehat Pak Z. Salam sehat juga untuk seluruh pemirsa atau pendengar RRIND di mana saja berada, dan juga buat Bung bersama teman-teman di studio RRIND. Ya, baik, terima kasih. Pak Z, pemerintah Provinsi NTT ini resmi begitu ya mencabut peraturan gubernur terkait dengan Taman Nasional Komodo. Nah, bisa disampaikan alasan terkait dengan pencabutan pergub tersebut, Pak Z? Ini yang pertama itu Taman Nasional Komodo itu kan aset pemerintah pusat. Ya. Dia adalah aset pemerintah pusat dan bukan aset pemerintah Provinsi NTT. Pemerintah Provinsi NTT hanya mendapatkan izin untuk bekerja sama dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo oleh pemerintah pusat. Oke. Sehingga ketika kami membuat peraturan gubernur untuk ikut melaksanakan atau ikut mengelola Taman Nasional Komodo, pemerintah pusat menyarankan supaya mengkaji kembali karena tidak harus dengan pergub, tetapi dengan MOU dan PKS itu cukup untuk bisa bekerja sama. Ya. Lalu yang kedua, ya Bapak Gubernur juga mendengar masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat. Maka dari masukan-masukan itu Bapak Gubernur meminta untuk mencabut pergub itu cukup dengan MOU dan juga PKS. Oke. Demikian. Oke, baik. Dari pemerintah pusat begitu Pak Z disampaikan, apakah ada begitu alasan kenapa harus diminta untuk mencabut pergub tersebut Pak Z? Dan tadi saya katakan itu, MOU aja cukup. Gitu. Tidak harus dengan pergub. Kebetulan kita sudah dahulu, sebelumnya itu kita sudah punya MOU-nya Pak. Kita sudah ada MOU antara pemerintah provinsi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian sudah ada juga PKS antara Balai Taman Nasional Komodo mewakili pemerintah pusat dan juga BUMD, pemerintah Provinsi NTT, PT Pelumor mewakili pemerintah provinsi untuk melakukan penandatanganan kerjasama sebagai turunan dari MOU yang sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur dengan Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke, baik. Dengan dicabutnya pergub tersebut ada perubahan-perubahan apa yang akan terjadi nantinya Pak Z? Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan apa-apa. Ya. Karena tadi saya sudah jelaskan itu bahwa kita sudah ada punya MOU untuk pengelolaan bersama Taman Nasional Komodo. Sudah ada juga PKS. Sudah ada juga izin usaha jasa pariwisata yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada BUMD PT Pulau Momor untuk melakukan usaha jasa wisata di Taman Nasional Komodo. Dari 3 dokumen itu menjadi dasar dari kerjasama. Demikian. Oke, baik. Berarti terkait dengan tarif dan lain sebagainya ini tidak ada perubahan juga nantinya, Pak Z ya? Tidak ada. Jadi tarifnya tetap jalan. Kan begini. Kita kan mau jalan bulan Agustus, tapi karena ada masukan dari masyarakat untuk melakukan sosialisasi, kemudian memperbaiki sistem, maka setelah sampai 1 Januari 2023, maka menuju ke 1 Januari 2023 itu kita melakukan sosialisasi, memperbaiki sistem, di mana di dalam sistem itu seluruh pelaku pariwisata ada di dalam. Jadi tidak ada monopoli PT Pelumor. Semuanya ada diatur, operator, taksi, hotel, dan pelaku pariwisata apa saja ada di dalam sistem itu. Jadi semuanya ada dalam sistem. Termasuk soal kontribusi wisatawan untuk masuk di Pulau Komodo dan Pulau Padar itu. 350 untuk perorangan dan membership 4 orang itu 15 juta. Oke, baik. Dan rencana kita akan jalan 1 Januari 2023. Oke.
Dan kebijakan ini bukan diambil oleh pemerintah provinsi saja begitu, ini dari pemerintah pusat juga ya? Iya, bersama-sama. Bersama-sama ya. Dan juga saya sempat membaca di media sosial begitu Pak Z, ini masyarakat ataupun warga NTT ini yang mengatakan ketika Pergub itu dicabut tapi harga ataupun tarif ini tetap berlaku begitu. Mereka menyaksikan hal tersebut begitu Pak Z. Tanggapan Anda? Iya, karena begini, Pergub tidak mengatur soal kontribusi, Oke. tidak sama sekali. Oke. Tidak pernah mencantumkan soal 3750 dan 15 juta itu di dalam Pergub, tidak mengatur itu. Oke. Iya. Sedangkan kontribusi itu diatur berdasarkan usaha jasa wisata PT Pelopor. Oke. Hitungan jasa wisata, usaha jasa wisata PT Pelopor, karena di dalamnya itu ada konservasinya, gitu. Ada biaya konservasi sekitar 70%. Gitu. Dan sekarang kita memilih, apakah kita mau mencari keuntungan sebesar-besarnya, ataukah memikirkan soal konservasi demi masa depan, Ya. komodo dan ekosistemnya. Kita harus pikir untuk meninggalkan warisan yang baik bagi anak cucu kita ke depan. Hari ini kita begitu masif, datangkan orang begitu banyak lalu kalau itu rusak gimana? Komodo stres gimana? Ya. Sama seperti kita dalam rumah tiba-tiba berbondong-bondong orang datang tiap hari, mengganggu tidak itu? Maka kita mengatur, pemerintah petugas membatasi kunjungan dan menjaga konservasinya sehingga masa depan itu tidak bisa terjamin. Lalu siapa yang mengurusnya kalau bukan pemerintah? Siapa yang mengaturnya kalau bukan pemerintah? Ya. Begitu Bang. Ya, jadi tidak benar ada anggapan-anggapan bahwa ini diputuskan hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja begitu, tapi ini untuk kepentingan konservasi, kemudian kelestarian komodo yang ada di Labuan Bajo begitu Pak Z ya. Iya, ini kan komitmen pemerintah. Kita ingin mengatur supaya masa depan komodo dan juga ekosistemnya, kemudian konservasi itu harus terjaga. Kalau pemerintah tidak urus dari sekarang, suatu saat komodo tidak ada, suatu saat ekosistemnya rusak, suatu saat konservasinya tidak jalan. Lalu kemana kita mencari komodo? Ya. Ini kan warisan dunia, anugerah Tuhan yang luar biasa bagi rakyat NTT. Siapa yang mengatur lagi coba, kalau bukan pemerintah? Oke. Ini kan ada niat baik pemerintah untuk menjaganya itu mewaris. Sekarang dia usia puluhan juta tahun. Kita ingin agar dia hidup puluhan juta tahun lagi yang akan datang. Gitu. Kita mau itu. Ya. Jadi tidak benar bila ada kepentingan-kepentingan. Ya berdosa lah kalau ada kepentingan tertentu lalu merusak komodo. Sangat berdosa. Tuhan akan mengutuk orang-orang seperti itu. Oke, baik. Tidak mungkin pemerintah lakukan itu. Kalaupun PT Pelopor buat tidak betul, kita kontrol dia. Setiap bulan kita kontrol, kita evaluasi dia. Itu. Oke, baik. Nanti pemerintah provinsi akan terus ya memastikan dan mengontrol ya terkait dengan kebijakan yang sudah ditetapkan ini ya Pak Z ya. Bapak, di dalam PKS dan MOU itu membuat mengevaluasi kerja BUMN ini. Oke. Dia evaluasi. Bahkan melibatkan masyarakat untuk mengevaluasinya. Bayangkan itu. Kalau dia korupsi, tangkap dia, kasih masuk penjara. Kalau dia kerja tidak perlu, kita berhentikan dia. Kita cari yang lain. Oke. Untuk sementara dia jalan dulu, kita lihat. Kita evaluasi 6 bulan kemudian. Zaman sekarang siapa yang berani kerja tidak betul? Oke, baik. Tidak akan mungkin lepas dari kontrol politik dan kontrol sosial dari masyarakat. Apalagi ini untuk komodo. Pak Z, untuk melibatkan masyarakat untuk ikut mengevaluasi itu teknisnya seperti apa Pak Z ya? Oh, nanti waktu di Labuan Bajo itu kita sudah sepakat dengan pelaku pariwisata untuk mereka juga ikut mengontrol. Nanti kita akan buat dalam bentuk perjanjian kerjasama lagi dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu antara pemerintah provinsi dan juga kelompok masyarakat itu. Tugasnya adalah mengontrol kerja BUMD itu dan juga kerja pemerintah serta kerja pemerintah pusat. Kita sudah sepakat malam itu waktu tanda tangan bersama teman-teman yang kelompok pelaku pariwisata itu. Itu salah satu poin yang kita pegang teguh. Oke, baik. Pak Z, terakhir nih terkait dengan pencabutan Pergub ini dan juga apa yang menjadi harapan dari Gubernur melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT. Ya, saya mengimbau kepada masyarakat satu, marilah kita beri kesempatan untuk pemerintah dan juga bekerja dan juga BUMD ini bekerja
sembari kita mengontrol kerjanya. Oke. Gitu. Tujuan utama kita itu untuk konservasi. Tidak ada lembaga lain yang bisa menjaga itu kecuali pemerintah, karena memikirkan masa depan itu. Maka saya minta dukungan dari masyarakat untuk bersama-sama kita membangun konservasi di Taman Nasional Komodo. Komodo anugerah Tuhan bagi kita menjaganya dan anak cucu kita ke depan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, baik Pak Led, terima kasih sudah bersama RRI pagi ini. Selamat beraktivitas kembali, sukses selalu. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Pendengar baru saja bersama kami, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Z. Sony Libing yang sudah menyampaikan tadi terkait dengan pencabutan Pergub dari Gubernur NTT ya tentang Taman Nasional Komodo begitu. Kita masih punya satu topik wawancara lagi terkait dengan penanganan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mengalami seseorang yang diduga disabilitas begitu ya. Nanti kami akan hadirkan informasinya bersama dengan Kasat Reskrim Polres ND. Tetap terus di Pro 1 RRI ND, kanal Inspirasi.